Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nur Hidayat. Di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat rangkaian counter up counter down pada Proteus 8. Di sini rangkaian counter up counter down kita terapkan pada rangkaian jam digital dengan fitur kelengkapan tanggal, bulan, dan tahun. Ini adalah rangkaian perkembangan dari project sebelumnya. Di sini untuk komponen-komponennya masih sama, hanya mungkin ada satu tambahan, yaitu ada saklar tipe SW DP-DT. Baik, untuk memperjelas komponen-komponennya mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini ada 7 segmen BCD warna hijau. Di sini kita bagaimana cara kita mencari untuk komponen-komponennya. Di sini kita klik simbol P di sini, kemudian kita search untuk keywordnya sama seperti yang ada di tampilan layar ini. Yang pertama ada 7 segmen, ketik saja 7 seg SEG seperti itu, kemudian kita pilih yang tipe 7 segmen BCD GRN. Ini kemudian diklik 2 kali, nanti sudah bisa muncul di baris ini. Kemudian yang kedua ada inverter tipe 7404. Langsung saja di search untuk keywordnya 7404. Di sini sudah ada 7404. Ini displaynya seperti ini. Merupakan hex inverter. Kita klik 2 kali juga, nanti sudah bisa muncul di sini. Kemudian yang ketiga ada IC tipe 7408. Langsung saja kita ketik, kemudian kita pilih yang 7408 yang 2 input positif and gauge. Displaynya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada IC tipe 74192. Yang paling atas ini displaynya seperti ini, kita klik 2 kali juga. Selanjutnya ada komponen LED warna kuning. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa LED. Di sini saya menggunakan yang warna kuning. Jadi kalau ingin menggunakan warna yang lainnya juga bisa. Ada warna merah, ada hijau, biru, dan lain sebagainya. Sama juga kita klik 2 kali. Kemudian ada ini yang not ini tidak kita gunakan. Kemudian lanjut ada saklar tipe SW DP-DT. Kita search saja, kita ketikkan keywordnya SW spasi DP-DT. Ini di paling atas ini ada. Ini yang kemarin di project sebelumnya tidak ada, ini saya tambahkan. Ini merupakan double saklar yang bekerja saling otomatis satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir ada saklar tipe SW SP DT. Nah, seperti ini. Ini yang tunggal, tadi yang ganda. Kita klik 2 kali juga. Untuk komponennya mungkin cukup itu. Kita close. Kemudian sudah ada di sini semua. Bagaimana cara kita menampilkan komponen yang di sini untuk di layar project sini? Kita arahkan saja kita mau menampilkan apa. Seumpama kita mau menampilkan 7 segmen, kita klik 7 segmen. Kemudian kita klik
2 kali di layar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena ini sudah saya buat untuk mempercepat waktu, jadi tinggal teman-teman nanti mengikuti untuk tata letaknya saja. Untuk komponen yang lainnya sama juga seperti itu, kita klik untuk komponennya, kemudian diklik 2 kali di layar. Baik, untuk komponen yang selanjutnya yang tidak ada di device ini, ada pendetak sama power dan ground. Di sini bisa kita jumpai untuk power dan groundnya di sini di terminal mode. Kita klik. Nah, di sini ada ground dan ada power. Sama untuk penerapannya, bagaimana cara menampilkan di layar juga sama, kita arahkan. Untuk power kita klik powernya, kemudian klik 2 kali di layar, nanti sudah bisa muncul. Untuk bagaimana untuk posisinya, ini bisa kita atur di sini. Untuk arahnya mungkin mau dibuat miring atau vertikal atau horizontal atau dibalik, ini juga ada. Kemudian untuk yang pendetak atau sistem clock, ini bisa kita jumpai di sini di generator mode. Di sini ada the clock, kita klik juga the clock, kemudian kita klik 2 kali di layar, nanti akan muncul seperti itu. Untuk perangkaiannya, mungkin untuk yang rangkaian jam sama seperti project sebelumnya, hanya saja di sini saya tambahkan untuk saklar yang double otomatis. Di sini saya jelaskan apa fungsi dari saklar tersebut. Baik, di sini untuk rangkaiannya seperti ini. Sama seperti yang kemarin, hanya saja di sini saya tambahkan 2 saklar tipe SW DPDT. Di sini gunanya untuk apa? Gunanya agar kita bisa memberi sinyal down atau untuk mengurangi. Di sini saya contohkan, saya play dulu. Ini akan saya reset, saya cepatkan untuk menitnya sampai ke menit 21. Nah, ketika kita menit kita sudah di reset sampai menit ke 21, sedangkan kita menginginkan kita mereset menitnya ini di menit ke 9 atau 19 mungkin. Nah, bagaimana? Nggak mungkin kita jauh-jauh nanti ditambah terus sampai 60, kemudian kembali lagi ke 1 dan akhirnya ke 19. Nah, di sini fungsi dari saklar SW DPDT ini adalah untuk bagaimana kita mengirimkan sinyal untuk bisa turun ke angka 19. Di sini kita klik. Di sini arahnya untuk ini, jadi ini kan angka 1, mau kita turunkan ke 0 dan kemudian ke 9. Di sini angka 2 akan kita turunkan ke angka 1. Di sini ada pin TCD. Nah, di sini untuk berfungsi untuk mengirimkan sinyal untuk mereset ketika sudah mencapai angka 0, maka di sini akan mengirimkan sinyal ke saklar ini, saklar SW DPDT. Nah, kemudian ini tersambung, kemudian akan mengirimkan sinyal ke down. Jadi di sini dikurangi 1. Jadi ketika 7 segmen yang sebelah kanan ini mencapai angka 0, kemudian 9, di sini kemudian angka 2 ini akan berubah menjadi 1. Karena apa? Karena IC yang mengontrol 7 segmen ini mendapatkan sinyal down dari reset TCD ini. Ini adalah pin output untuk mereset ketika sudah mencapai angka 0. Kalau TCU ini kan untuk up, jadi ketika sudah mencapai angka 9, di sini akan merubah
7 segmen yang ini untuk menambahkan satu digit. Nah, di sini kita matikan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini alurnya di sini dan di sini. Nah, ini terputus. Jadi sinyalnya tidak lagi mengalir, melainkan yang mengalir yang sinyal yang satunya tadi. Nah, kita praktekkan untuk pengurangannya untuk menggunakan saklar yang atas ini. Kita kurangi 21, 20, 19, 18 dan kemudian turun sampai angka yang kita inginkan. Kalau sudah, kita kembalikan, kemudian ini juga dikembalikan agar nanti bisa menambah. Ini kita tambah lagi seperti ini untuk fungsi dari saklar SW DP/DT. Ini sama di bagian jam sini juga sama. Ketika kita mereset jam, kita menginginkan di jam 19 atau jam 7 malam, tetapi kita meresetnya sudah sampai jam ke, nah kita coba, kita meresetnya sudah ke jam 21 mungkin, atau jam 11 atau jam 12. Nah, kita menginginkan kita mereset pada jam 9. Nah, ini kita turunkan untuk mengaktifkan sinyal down, kemudian ini kita kurangi untuk saklar yang mengirimkan sinyal ke down. 11, 10, 9. Nah, seperti ini. Kalau sudah di reset, nah, kita kembalikan lagi. Nah, nanti akan ketika di sini sudah mencapai menit ke 60, maka nanti akan berubah menjadi jam ke 9. Nah, itu fungsi dari saklar SW DP/DT. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Mungkin yang lebih jelas, untuk ini saja. Yang TCU, nah, di sini kita pasangkan ke saklar yang atas, paling atas ya. Kemudian yang TCD atau down, untuk output yang down kita pasangkan ke saklar yang paling bawah. Untuk yang ini, karena ini tadi saluran dari TCU atau up, ini di sini kita kirimkan sinyal ke inputan up juga. Di sini karena TCD atau down, maka di sini kita sambung ke pin down juga. Di sini bagaimana prinsip kerjanya? Di sini prinsip kerja dari saklar SW DP/DT ini adalah bergantian. Jadi ketika untuk saluran yang TC up ini berjalan atau berfungsi, maka yang TC down tidak berfungsi. Begitu juga sebaliknya, jika TC down-nya berfungsi, TC up-nya tidak berfungsi. Nah, seperti itu. Mungkin itu untuk fitur tambahan dari project kemarin, untuk project jam digital Proteus menggunakan 7 segmen. Ini ada tambahan, ada saklar SW DP/DT. Kemudian pada project kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menambahkan fitur tanggal, bulan, dan tahun pada jam digital yang telah kita buat kemarin. Langsung saja di sini. Nah, di sini untuk awal mulanya di sini. Ini ketika jam 2 menunjukkan angka 2 dan menunjukkan angka 4, karena ini pin 4 dan pin 2. Ini akan mengirimkan sinyal untuk menambahkan satu digit atau satu sinyal pada tanggal ini untuk merubah satu kali. Kemudian prinsip kerjanya ketika ini nanti sudah sampai ke tanggal 30, maka di sini bulannya akan menambahkan satu lagi. Kemudian begitu juga dan seterusnya. Kalau ini sudah mencapai angka 12, maka tahunnya nanti akan menambahkan satu tahun. Ini bagaimana cara merangkainya? Di sini dimulai dari di sini. Di sini ada pendetak juga berfungsi untuk mereset. Kemudian kita salurkan ke pin up. Kemudian dari pin up sini ya, ini mungkin agak rumit rangkaiannya karena banyak komponen dan saya maksimalkan untuk bisa terlihat di satu kotak ini, tapi di sini sampingnya melebihi, jadi tidak apa-apa, masih bisa terlihat.
ketika kita zoom. Jadi setelah kita masukkan pin sinyal up di pin up ini, maka ini akan memproses. Di sini mulainya di angka 1, kan tidak ada yang namanya tanggal 0 kan tidak ada. Jadi di sini di angka 1 berbeda dengan jam, menit dan detik. Tadi kan ada angka 0. Di sini tanggal tidak ada angka 0. Di sini bagaimana cara untuk meresetnya atau untuk menyetelnya? Di sini kita aktifkan pin D3, D2. Saya zoom dulu. Di sini untuk pin D3, D2 dan D1 ini kita hubungkan. Nah, di sini ini mungkin bertabrakan dengan kabel yang ini, tapi ini tidak bersatu, artinya atas bawah atau depan belakang. Jadi si 3 sinyal ini kita aktifkan menggunakan ground yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang pin D0 nya kita aktifkan dengan power. Ini menandakan angka 1 ini aktif. Di sini bertanda merah. Nah, ini kita mulai untuk digitnya, ini dimulai dari angka 1. Ketika mencapai angka 30 nanti kembalinya ke angka 1 lagi, tidak ke angka 00. Jadi ini fungsinya seperti itu. Bagaimana kita kalau kita ingin memulai dari angka 2? Jadi kalau kita ingin memulai angka 2, jadi yang dihubungkan dengan power adalah pin yang D1. Kemudian D0, D2, D3 itu kita hubungkan dengan ground. Mengapa demikian? Karena pin ini bernilai 1. Kemudian pin yang D1 ini bernilai 2, yang yang D1 ini bernilai 2, yang pin D2 bernilai 4, D3 bernilai 8. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan saja. Jika kita ingin memulai dari angka 3, maka pin yang kita aktifkan dengan power adalah pin D0 dan D1 karena nilainya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Seperti itu. Jadi ini mulainya dari angka 1 nanti sampai angka 9. Nah, pin TCU ini akan mengirimkan sinyal untuk mereset. Di sini kita perhatikan untuk alirannya, untuk mereset yang IC yang atasnya. Nah, di sini untuk masuk ke sinyal up. Kemudian di sini untuk yang TCD-nya juga kita hubungkan dengan saklar tadi. Nanti apabila ini diaktifkan akan terhubung ke pin DN atau pin down. Ini berfungsi untuk mengurangi digit untuk 7 segmen yang sebelah sini. Ini jadi ketika ini nanti sudah mencapai angka 23, 59, nanti kembali ke angka 00. Di sini angkanya juga akan bertambah 1 lagi, jadi menjadi 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana untuk kita mereset? Nah, kita meresetnya sebelah sini, kita pencet. Nah, akan mereset sendiri mungkin sampai angka 12. Padahal kita yang menginginkan angka ke 9. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kita teruskan angka 12 sampai 30 kemudian 1 lagi sampai 9, kan terlalu lama. Jadi ini kita ubah. Untuk saklarnya kita pencet agar saklar yang TC down ketika ini nanti kita kurangi ke angka 0, di sini bisa mereset ke angka 0 dan di sini menjadi angka 9. Maka kita aktifkan yang sinyal TCD. Di sini akan mereset untuk memberikan sinyal pada pin down. Nah, untuk meresetnya kita pencet yang ini. Kenapa yang ini? Karena saklar ini sudah ada pendetaknya juga, kita hubungkan dengan pin di sini. Ini tidak sambungan ya, ini terlepas. Di sini akan mereset untuk pin down di sini. Jadi akan mengurangi sebelah sini. Ketika nanti ini sudah mencapai angka 0, nah, pin TCD ini ya, lurusnya pin inputan down di sini
adalah pin output down, maka di sini ketika mencapai angka 0 akan mengirimkan sinyal untuk memberikan sinyal down pada IC sebelah atasnya. Kita coba untuk reset angka 11, 10, 9, 8 dan seterusnya. Jangan lupa ketika kita sudah selesai mereset, kita kembalikan untuk saklar SW DP-DP seperti ini. Untuk rangkaiannya juga sama. Di sini ada hal yang aneh. Ini berfungsi untuk mengaktifkan pin D0 sampai D3. Ini adalah inverter tadi, hex inverter 7404. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifkan pin PL. Nah, pin PL ini jika kita beri sinyal, maka pin D0 sampai D3 ini akan aktif. Di sini kita ambil dari reset, dari saluran reset. Nah, di sini ketika ini juga sama dengan sistemnya kemarin, ketika ini mencapai angka 3, karena ini 1 ditambah 2 ini 3, dan ini angka yang kita trigger adalah pin 1 atau nilainya 1. Jadi ketika mencapai angka 31 tidak menampilkan angka 31, melainkan kita gunakan sinyalnya untuk mereset ke 01. Seperti ini untuk mereset, yang kita hubungkan dengan MR yang IC yang ini dan MR IC yang ini. Nah, kita gunakan juga untuk mengaktifkan PL nya. Ini kita gunakan hex inverter karena kalau langsung tidak bisa, jadi kita harus memerlukan bantuan dari inverter ini untuk mengubah sinyalnya, karena di sini sinyalnya kebalikannya. Nah, ini juga nanti digunakan untuk membalikkan sinyal dari high ke low atau begitu juga sebaliknya. Di sini kita hubungkan ini, kemudian kita lagi baru masuk ke pin PL. Di sini pin PLL-nya tidak digunakan, maka kita hubungkan dengan power. Di sini juga tidak digunakan karena di sini tidak diaktifkan, jadi di sini tidak usah dikasih apa-apa. Begitu untuk bagaimana dari tanggal di sini bisa mengubah untuk bulannya di sini. Jadi ketika ini sudah mencapai angka 31, maka ini juga akan mengirimkan sinyal. Jadi di sini pinnya agak panjang, di sini akan menambahkan satu sinyal untuk up. Nah, di sini untuk menambahkan ke angka 2. Mungkin rangkaiannya agak rumit ya, jadi nanti bisa dicermati betul-betul. Sama ini ketika pin up masuk, kemudian pin Q0 sampai Q3 akan menyalurkan sinyal ke 7 segmen untuk menambahkan 1 digit dari 1 ke 2 dan seterusnya. Ketika ini sudah mencapai angka 9, di sini pin TCU akan mengirimkan sinyal ke pin up IC yang sebelahnya untuk mengontrol 7 segmen sebelahnya. Di sini ketika sudah mencapai angka 9, maka di sini akan mengirimkan satu sinyal untuk menambahkan angka 1 di sini. Begitu juga seterusnya. Di sini kan bulan, jadi hanya ada 12. Ini kita trigger. Jadi ketika ini sudah mencapai angka 1 dan di sini 2, di sini akan kita untuk mereset bulannya. Di sini angka 1. Di sini kita hubungkan dengan IC 7408 di sini. Kemudian angka 2 di sini, maaf, saya maksud angka 3. Ketika mencapai angka 13, maka tidak memunculkan angka 13, melainkan kita reset ke angka 1. Di sini pinnya, di sini masuk ke IC 7408 dan di sini, kemudian ini masuk ke sini. Dari sini kita gunakan untuk mereset, MR, reset IC yang ini, dan untuk mereset IC yang tadi.
Selain itu juga kita untuk mengaktifkan di sini, untuk mengaktifkan inverter. Jadi untuk mengaktifkan PL biar bulannya dimulai dari satu lagi, karena tidak ada bulan kosong tidak ada, jadi dimulai dari satu, sama seperti yang tanggal tadi. Untuk 3 pin ini dihubungkan dengan ground, yang satu pin D0 nya kita hubungkan dengan power. Selain itu, ketika kita di sini sudah mencapai angka 13, resetnya kita hubungkan nanti ke tahunnya akan bertambah juga. Untuk tahunnya zoom di sini. Nah, ini tadi untuk pin resetnya ketika mencapai angka 13 atau bulannya setelah bulan ke-12, maka akan kembali ke bulan 1, dan di sini akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan, di sini agak panjang, untuk mengaktifkan sinyal up. Nah, di sini untuk up di sini untuk menambahkan tahun digit yang pertama, atau untuk satuan akan menambahkan 1. Kita coba, kita percepat untuk bulannya. Di sini agak lambat, tidak sesuai detikan karena mungkin rangkaiannya terlalu rumit atau terlalu banyak komponen-komponennya. Di sini setelah angka 12 maka kembali ke angka 1, dan di sini tahunnya bertambah 1. Jadi setelah bulan Desember, di sini akan tahun berganti tahun, misalnya seperti itu. Kita matikan. Jadi di sini sih bertambah ke 1. Kemudian ketika ini sudah mencapai angka 9, nah di sini untuk pinnya TCU-nya akan mengirimkan sinyal ke IC yang sebelah atasnya untuk menambahkan di pin up. Di sini juga sama. Kemudian di sini akan mengirimkan sinyal Q0 sampai Q3, mengirimkan sinyal ke sini, dan juga untuk menambahkan 2, 3 sampai 9. Di sini akan menambahkan 1. Jadi setelah angka 9 di sini angka 0, ini akan maksudnya ya, di sini mencapai angka 0, di sini akan menambahkan digit 1. Begitu juga untuk yang ini, ketika ini sudah mencapai angka 9, nanti pin TCU di sini akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan pin up di sini, dan untuk Q0 sampai Q3-nya mengaktifkan di sini, memberikan sinyal bertambah menjadi 1. Ini sama juga, TCU-nya akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan pin untuk untuk TCU-nya akan mengaktifkan pin up di sini, akan menambahkan angka 1 di sini. Nah, ini tidak ada reset karena tahun, jadi masih tidak perlu di reset atau trigger untuk batasan, karena tahun masih berjalan terus, tidak diulang. Jadi tidak ada pin, tidak ada IC 7408 untuk resetnya. Jadi masing-masing segmen ada resetnya sendiri. Di sini juga ada. Kemudian ini tambah 1. Ini juga ada pin resetnya. Seperti ini. Ini akan bertambah menjadi 1. Nah, mungkin itu untuk rangkaian-rangkaiannya bisa dicermati jika ingin mencoba untuk membuat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini saya juga hanya berbagi ilmu untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat rangkaian counter up counter down di Proteus, khususnya Proteus 8. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya berikan untuk ilmu mengenai rangkaian counter up counter down di
Proteus 8 ini. Mungkin cukup sekian. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Sampai jumpa pada project selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.